Ya, terima kasih Bapak Ibu semua sudah on time. Sudah kenyang? Sudah kenyang dan tadi sudah joget-joget sehingga apa? Makanannya turun. Tapi ada bahayanya apa Bapak Ibu? Ngantuk. Supaya nggak ngantuk kita lihat dulu. PD Gabriel Pewarta? Siap. Sebelah sini nggak mau kalah ya. PD Gabriel Pewarta? Siap. Oke. Kita masuk ke Q&A dan juga nanti kita ada praktek ya. Tentunya nanti akan diterangkan oleh Kak Indes. Gak ujuk-ujuk kita terus langsung dicemplung ke wes praktek gitu, enggak ya. Dan nanti kalau sudah diterangkan Kak Indes, kita paham juga. Mohon untuk kesediaannya Bapak Ibu itu ada yang mau menjadi volunteer. Jadi saya lihat di sini tuh banyak pewarta, banyak prodiakon, katekis yang semuanya itu tiap hari sudah berbulan dengan perikop-perikop kitab suci, dan hari ini dikhususkan untuk Injil. Siap semuanya? PD Gabriel Pewarta? Siap. Oke, nggak berlama-lama lagi. Monggo Kak Vindes, tepuk tangannya dulu. Baik, terima kasih Bu Eni. Ibu Bapak, baik, semoga bisa langsung ditampilkan. Nah, ini salah satu kitab yang nanti saya akan kasih ke Ibu Bapak ya. Ini adalah tafsir Injil Sinoptik dari Romo Yosef ya. Ya, terima kasih Bu Eni. Nah, ini salah satu contoh tafsir ya. Nanti saya akan kirimkan. Kan kalau di Alkitab kita pernah mendengar dosa melawan Roh Kudus. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya maksudnya apa. Nah, nanti di yang saya akan kirimkan ke Ibu Bapak dijelaskan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2. Para ahli Taurat melihat Yesus mengusir setan, tetapi mereka bersekongkol menuduh Yesus menggunakan kuasa iblis. Kalau seseorang mengatakan sebuah karya ilahi dinilai sebagai karya iblis, maka dalam dirinya ada kegelapan, tidak ada lagi kebenaran, dan dia menolak Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Dalam konteks iman orang Yahudi, nah ini butuh tafsir ya. Dalam konteks iman orang Yahudi kepada Allah nenek moyang Israel, siapa bersalah harus dihukum, yang benar mendapat berkat dari Allah. Yesus datang untuk mewartakan Allah yang maha rahim, Allah yang penuh belas kasih, mengampuni orang yang datang bertobat sekalipun dosanya sangat berat. Kerahiman Allah seringkali digambarkan mengalahkan apa? Rasa keadilan Allah bila manusia membiarkannya dikuasai oleh iblis melakukan kejahatan dan tidak mau bertobat. Maka dalam kondisi seperti itu Yesus tidak berdaya menyelamatkannya. Itu berarti seseorang menentang Roh Kudus. Jadi apa yang dimaksud dosa melawan Roh Kudus? Apa? Yes, tidak mau bertobat. Nah, jadi kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus. Kenapa tidak dapat diampuni? Karena dosa menghujat Roh Kudus berarti dosa yang tidak mau apa? Bertobat. Cukup jelas? Nah, nanti saya kirim. Ya. Jadi Bapak materinya
cukup banyak ya. Diktat dari Monsinyur Widiarto dicabut aja Pak, nggak apa-apa, sudah selesai. Dan juga dari Romo Yosef. Jadi Ibu Bapak yang prodiakon, yang pewarta, dalam ya katekis juga dalam mempersiapkan materi sudah ada tafsirnya. Jadi tidak takut salah lagi, ya. Sudah ada, nanti dikirimkan oleh siapa? Bu Eni ya, oleh Bu Eni. Cukup jelas ya? Oke, kita mulai sekarang ke praktek. Ibu Bapak, kita akan praktek. Nah ini Alkitab saya. Ada nggak perikop yang diinginkan? Itu dari perikop apa, Bu Eni? Saya butuh ketik nggak untuk kasih contohnya? Boleh ya? Oke. Makasih Bu Eni. Cukup panjang. Mau panjang bisa. Makasih ya Pak. Biasa. Kecil ya. Tidak kelihatan nganggo sambungannya lagi jadi kerawur apa kak lu Lukas 13 ayat 10 sampai 17 Kak, perempuan buku. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. sekali ya. Nah, yang saya disabet itu. pada suatu kali Yesus sedang di atasnya itu Atau ada laptop apa boleh? Lukas 13. Pakai laptop boleh ya. menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat itu. Melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum. Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat? Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Oke, kita mulai Bu Bapak ya. Kira-kira tema yang menarik apa dari perikop ini? Masalahnya Yesus menyembuhkan orang sakit. Temanya tentang apa? Belas kasih Allah. Hah? Temanya kebebasan. Pembebasan dan penyelamatan. Hah? Apa? Dibebaskan dari roh jahat. Dibebaskan dari roh jahat gitu. Temanya gini. Karena penyakitnya itu karena roh jahat. Boleh nggak kuasa Allah yang memerdekakan? Bisa. Ya. Jadi kita fokus pada kasih dan pengobatan. Maka ditonjolkan adalah kuasa Allahnya. Ya. Oke. Lalu saya kasih tips ya Ibu Bapak ya. Kalau kita baca satu perikop ini dengan tema kuasa Allah yang memerdekakan, kira-kira satu kata yang menurut Anda
yang merema dalam hati Anda saat baca perikop ini? Satu kata apa? Jangan bilang hai. Dilepaskan. Hah? Dilepaskan. Dilepaskan. Oke, dilepaskan ya. Jadi ingat satu kata dilepaskan. Ini menjadi kata kunci Ibu Bapak. Apa? Dilepaskan. Oke ya. Nah, sebelum masuk ke pengantar, ingat temukan dulu solusi masalah, kemudian Aksi. kemudian Solusi. masalahnya apa? Sakit. Masalah sakit, Siapa yang sakit? kerasukan Seorang perempuan Dibelenggu. dibelenggu, Roh jahat. ya, Roh jahat. dirasuki roh roh jahat jahat 18 selama tahun. 18 tahun. Terus apa lagi? Tadi itu ada sabar. Oke, ya betul. Tapi sebelum ke sana ada satu lagi tuh. Punggungnya bungkuk. Yes, betul Bu. Yang salah kedua itu apa? Punggungnya Bungkuk. bungkuk, betul ya? Terus apa lagi? Masalah berikutnya. Disembuhkan pada hari Sabat. Ya, kesembuhan pada hari Sabat. betul Ibu. Ada lagi nggak? Dari kamar Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan. Ya Bapak dan Ibu dan Roh Kudus. Amin. Maria terima kabar dari malaikat Tuhan. Maria kandung dari Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Ampuni hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Dan inilah di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakan kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengawali bahwa Yesus Kristus sudah menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengatara kami. Amin. Bapa dan Tuhan. Ya, apalagi masalahnya? Yesus dihujat. Kepala ibadat marah. Kepala ibadah marah. Tadi ya, karena kesembuhan pada hari Sabat ya. Betul ya? Ada lagi? Saya masuk di sini ya, kepala rumah ibadah pusat ya. Tuhan menjawab pada orang-orang munafik. Yesus menunjukkan pada hari Sabat. Sabat. Oke ya. Ada lagi? Yesus menjawab orang-orang munafik. Yesus itu bukan masalah ya. Sudah kayaknya ya. Sudah ya. Aksinya apa? Aksi yang dilakukan oleh perempuan itu ada nggak? Yesus memanggil wanita. Apa? Yesus memanggil wanita itu. Memanggil Melihat dan memanggil. Betul. Yesus melihat dan memanggil perempuan itu. Betul ya? Terus ada lagi nggak? Yesus meletakkan tangannya. Terus? Perempuan itu berdiri dan memuliakan Allah. Itu solusinya. Oh, solusi. Nah, aksi itu adalah
tanggapan terhadap masalahnya. Tadi ya, makan hidangan karena perut lapar. Nah, kalau udah happy berarti itu sudah solusi. Apa lagi aksinya? Ada lagi? Yesus berkata itu, hai orang-orang kafir. Oke, Yesus berkata, hai orang-orang munafik. Tapi ada satu aksi yang terlewat yang dilakukan oleh perempuan itu. Ayo kira-kira apa? Sebelum dilihat oleh Yesus, perempuan itu bagaimana? Memuliakan Allah. Enggak. Perempuan itu dikatakan apa? Ayat 10 tuh. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan. Berarti kan perempuan itu ada di rumah ibadat. Itu aksi loh. Iya kan? Pergi ke rumah ibadat kan? Padahal dia sedang sakit loh. Bungkuk. Berarti kan dia tetap berharap untuk disembuhkan. Nah ini aksi. Nah ya. Jadi apa perempuannya? Datang ke rumah ibadat. Jangan lupa itu. Nah ya. Nah itu solusinya apa? Solusinya perempuan itu disembuhkan. Wanita itu disembuhkan. Perempuan itu sembuh, betul? Disembuhkan Terus apa lagi? dan memuliakan Tuhan. Dan berdiri tegak. Yes. Terus Memuliakan Allah. Memuliakan perempuan Allah. itu Memuliakan Allah. memuliakan Allah. Terus satu lagi. Kan masalahnya yang ketiga belum tuh. Masalahnya kan rumah ibadah itu rusak karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat kan. Berarti kan ada solusinya. 6 hari kerja itu. Hah? Yes. Lawan Yesus merasa malu dan semua orang bersuka cita. Nah ini cukup jelas Bapak. Jadi ingat ada masalah, ada aksi. Masalah pertama, seorang perempuan dirasuki oleh roh jahat, betul ya? Tapi dia punya aksi datang ke rumah ibadat. Dia tidak tinggal di rumah loh. Berarti kan ada aksinya kan? Setelah itu Yesus melihat, betul ya? Dia meletakkan tangannya ke atasnya dan akhirnya Yesus menyembuhkan perempuan itu. Nah, solusinya saat Yesus meletakkan tangan dan melihatnya serta melihat perempuan itu sudah mampu berdiri tegak, betul ya? Nah, ini untuk solusi nomor 2. Jelas ya? Ingat, solusi kebalikan dari masalah. Perempuan itu sembuh dan berdiri tegak. Masalah sebelumnya dikatakan punggungnya bungkuk. Nah, cukup jelas? Karena apa? Karena Yesus meletakkan tangannya. Ada aksi terhadap masalah, menghasilkan solusi. Sorry, ini tadi melakukan. Oke, nah kemudian masalah pertama, perempuan itu dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat loh. Nah solusinya apa? Akhirnya perempuan itu memuliakan Allah. Karena roh jahat sudah tidak ada. Akhirnya memuliakan Allah. Nah, masalah berikutnya apa? Rumah ibadah itu pusat pemilik rumah ibadah itu. Kepalanya sorry ya, bukan kepala. Ya, karena apa? Karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, Yesus beraksi dengan bilang apa? Hai orang-orang munafik. Setelah itu apa? Lawannya Yesus merasa malu. Ada masalah, ada aksi, ada solusi. Bingung nggak? Ya bingung nggak apa-apa. Boleh bingung nggak apa-apa. Bingung bagian mananya kira-kira? Tulisannya kekecilan itu. Matanya ngasang ini. Bingungnya mergo tulisannya cilik banget lho. Ya, boleh coba ya.
Ya, ya. Saya bingung ini. Cilik banget tulisannya. Nah, nek obat kuwi ra sedeng cilik ya. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas tulisannya. Sekarang buat pengantar dari kata kunci dilepaskan atau merdeka, karena temanya merdeka kan. Silakan diciri itu Bapak dan teman-teman. Pernah tidak kita merasa hidup bebas atau merdeka? Nah, jelas ya. Misalkan dijawab pernah. Dalam hal apa? Kalau saya pernah mengalami bebas atau merdeka saat lulus S1, ya, dimana saat itu saya merasa sudah tidak ada kewajiban untuk sekolah. Ya. Saya dilepaskan dari beban hidup. Ya, nah, ya, merdeka dan dilepaskan. Bagaimana dengan ibu bapak? Nah, kalau nggak sekolah. Nah, jelas ya. Pengalaman. Nggak sekolah S1 itu lho. Hah? Kalau nggak sekolah S1 itu tadi. Ya, itu contoh saya. Masing-masing ini kan saya. Ya, ya. Ya, ini kan contoh saya. Ibu bapak silakan. Ya, ini kan saya contoh. Contoh waktu itu kaki saya retak terus sudah sembuh. Boleh. Bisa bebas. Ya. Utangnya lunas, ya kuwi bebas, Pak. Iya. Ora Ibu ngangsur. bapak contoh dari saya ya. Ibu bapak silakan buat sendiri nanti. Ya, bebas dalam hal apa? Ya. Nah, bagaimana ibu bapak pengalaman dilepaskan sehingga hidupnya merdeka? Ya, jelas ya. Oke, ini kita jelaskan. Dilepaskan pengalaman dilepaskan pengalaman merdeka. Nah, pengalaman bebas, sorry. Pengalaman dilepaskan oleh Allah dari apa? Beban hidup sehingga hidupnya merdeka. Jelas ya? Kalau lebih gampangnya ini bahasanya kurang bagus. Bagaimana pengalaman hidup Bapak dilepaskan oleh Allah dari beban hidup? Nah, oke ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ini Kak, kalau kita dengan audiens yang kooperatif oke lah gitu ya. Kebetulan saya di sebuah lingkungan itu mau hadir aja untuk anggotanya tuh terus kita kasih apresiasi luar biasa. Dan kalau mereka hadir, itu mereka juga hadir secara fisik, diam aja. Jadi kalau saya nanti dengan metode yang nggak aplikasi ini, saya juga hanya dipenuhi kok, dilihat aja gitu loh ya. Jawab sendiri akhirnya. Nah, seperti itu solusinya nanti gimana ya? Nah, ini pertanyaan bagus. Gak apa-apa Ibu. Gak apa-apa. Justru mereka yang kaku kita harus cairkan. Jangan kita juga ikut kaku. Jadi sok asik aja. Walaupun tidak ditanggapi dengan baik ya. Tapi kita tetap berinteraksi dengan audiens. Baik cara publishing yang baik. Walaupun audiensnya diam, justru kita berpikir bagaimana caranya untuk ekspresi. Nah, disitulah peran dari worship leader, di ujian, ada belum SBG dan sebagainya. Tapi memang kalau dalam pertemuan paroki, pertemuan lingkungan, itu memang ini tidak terlalu bisa dibawakan karena memang ini kan sifatnya interaktif ya. Nah, tapi memang ada caranya. Caranya itu seperti misalkan kita tanya satu persatu. Kalau misalkan pada diam saja, kita kasih contoh. Jelas ya, kalau pada diam saja. Tapi solusinya tadi coba tanyakan satu persatu. Itu aja gimana pengalaman dibebaskan?
aku nggak ada, ya udah ya. Nah, habis itu kalau nggak ada ya udah saya coba cerita ya. Nah, itu baru. Tapi tetap harus interaktif, karena memang itu yang dibuktikan, sehingga tidak ada jarak. Terima kasih, pertanyaan bagus. Ada lagi? Nah, setelah ini, bagaimana pengalaman ibu bapak dilepaskan oleh Allah dari beban hidup sehingga hidupnya merdeka? Maka kita akan belajar bersama dari perikop seorang perempuan yang kerasukan roh jahat selama 18 tahun hidupnya. Nah ini dibelenggu oleh kuasa jahat dan badannya sudah. Setelah itu kita baca perikopnya, baru kita bahas. Ibu bapak, setidaknya ada 3 masalah yang terjadi. Ya, apa saja? Perempuan dirasuki oleh roh jahat 18 tahun, kemudian luput, lupa ibadah dosa karena Yesus dan sebagainya. Lalu kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, ada aksinya di sini. Ya, nah setelah itu baru solusi. Ini dibacakan aja. Tadi yang ibu tanya tuh, yang sampingnya tadi, mohon maaf, siapa? Itu kan tanya, gimana caranya? Yang penting masalah, aksi, dan solusi sudah kita tuliskan di catatan kita, tinggal dirangkai dengan kata-kata kita, dengan gaya kita. Yang penting masalah aksi ini sudah kita catat di catatan kita. Kalau misalkan ingat, nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Ya, itu akan lebih natural ya. Tetapi kalau kita belum terbiasa, lebih baik dicatat biar nggak lupa. Cukup jelas? Sampai sini cukup jelas? Jadi tinggal dirangkai aja kata-katanya. Mau contoh nggak? Yang solusi tadi. Ini. Nah, masuk solusi ya. Maka ibu bapak seperti yang terjadi dalam perikop di atas, kita dapat melihat usaha dari perempuan itu. Bagaimana dia dalam keadaan sakit bungkuk dan kerasukan roh jahat tetap datang ke rumah ibadah. Yesus yang melihatnya lalu memanggilnya. Dengan penuh kuasa Yesus meletakkan tangannya, dan akhirnya perempuan itu sudah dimerdekakan dari kuasa roh jahat. Jelas ya? Ada masalah, ada aksi, ada solusi. Nah, kemudian ditutup dengan sebuah langkah konkret. Kenapa ibu bapak? Belajar dari pengalaman perempuan tersebut, kita diajak untuk terlibat dalam karya pelayanan Yesus. Jika kita ingin dimerdekakan, maka yang dapat kita lakukan tadi datang ke rumah ibadat. Betul kan? Ya. Maksudnya apa? Bahwa kita diminta untuk tidak mengasihani diri sendiri dengan keadaan kita, melainkan kita diminta datang ke rumah Tuhan. Nah, dalam hari ini kita mengikuti perayaan Ekaristi. Terus apa lagi? Berdoa, rosario misalkan. Terus apa lagi?
ziarah, betul? Dan sebagainya. Nah, setelah itu kita masukin contoh konkret berupa sharing kesaksian. Jelas? Nah, setelah itu baru kita tutup dengan kalimat apa? Mari Ibu Bapak kita ikut aktif seperti perempuan itu dengan apa? Dengan apa? Datang pada Tuhan dan berharap pada kuasa-Nya. Balik itu tema, karena kuasa Allah itu memerdekakan. Besar. Kenapa? Kita gamping. Ini kan sederhana banget tuh. Saya begini deh. Kalau yang intermediate itu minimal 2 nama konkretnya. Gampang nganggur maca. Lama. Nek tenanan, Bu. Apa namanya ayat-ayat yang lain. Ini belum ke sana kita, masih sederhana. Tapi ada pertanyaan enggak? Sebelum kita praktek. Makanya sudah dipewarta. Apakah semua perikop itu mesti ada masalah aksi dan solusi? Ada. Semuanya pasti Ada, bisa ikut itu ya. Ya, ada yang sulit. Semua bisa tapi ada yang sulit. Nah, tips dari saya kalau dikasih tema bebas, Ibu misalkan bawa di lingkungan atau bawa di paroki, di ibadah, kantor, misalkan bacaan Ya. itu dari Injil Lukas. Tambah lagi. Biasanya kalau di ibadah itu kan ada bacaan pertama dan Injil. Bagaimana kita mencari ini tadi lakukan masalah, aksi, solusi, tapi merangkum dari kedua bacaan itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, itu dari intermediate itu. Mau itu? Gak cukup mau itu. Ya, mengkaitkan toh itu Iya, kira-kira toh. iya. Jadi kebanyakan kan yang dikupas hanya Injil. Betul. Nah, terus bacaan pertama tadi buat apa? Nah, Nah, makanya untuk Mau. Wah, aku sesi selanjutnya yang lebih pinter itu. Saya kayaknya wis mumet. Yang sederhana itu tapi dia sederhana. Kene lagi awas kayak ngono mumet. Ya, praktek ini ya. Itu level berikutnya memang. Itu bagus sekali. Belum. kita kan sebenarnya kecuali kalau Ini kan melu sing tingkat lebih tinggi. Tingkat dewa. Lah ya iki dasare durung dasar pondasi durung genep kok. Wis tingkat dewa. Memang harus kayak gitu. Soalnya saya juga Iki tingkatane duweni denok aja mlaku kesandung terus iki. maka yang diajarkan adalah yang universal dulu yang dasar. Nah, kalau ini kita sudah paham, baru yang berikutnya kita akan belajar mengkaitkan dengan bacaan yang kedua. Tiga bacaan ya bisa, benang merah. Ibu pemikirannya satu langkah. Jadi mohon maaf ya Bu ya, belum bisa Tahun depan saya besok minggu. Bapak ikut kerja Ya. contoh yang seperti ini itu yang saya ikuti itu di pertemuan Oasa Rohani Katolik itu lengkap. Betul. Ya, sama garis merahnya apa sampai di awal sampai akhir itu terkait semua itu ya bisa mencontoh dari situ. Betul.
Iya, betul banget. Selain dari renungan yang lain itu hanya itu, saya kira yang lebih gampang dipahami. Yang lain kan biasanya kalau memilih bacaan Injil aja banyak. Kalau orang Katolik maka terus Jakarta itu bacaan Injil awal sampai akhir itu ada kaitannya. Betul. Ada bacaan pertama kedua itu ada kaitannya. Terus nanti kesimpulannya ada benang merahnya apa gitu aja. Betul banget. Tapi sebenarnya kalau saya amati selama ini idealnya memang harus seperti itu. Makanya kemarin itu waktu di bidang 3 ya, kemarin hari Sabtu saya bilang ke teman-teman yang datang, kita sebagai pewarta harus menyampaikan perjanjian baru itu dikaitkan dengan perjanjian lama. Gue ini masih ada materinya? Ada. Saya coba kasih contoh materinya ya, untuk pertanyaan ini. Tapi waktu pasti akan berkurang. Pasti akan berkurang. Materi itu kemarin sudah disampaikan kemarin di bidang 3 yang kemarin ya, umum juga, tapi bukan yang sekarang. Karena sekarang ini saya mendapatkan informasi hanya untuk yang general pemula. Nah, kalau tadi yang ditanyakan itu levelnya sudah intermediate itu. Ya, jadi saya belum berani menyampaikan itu, takutnya tumpang tindih atau overlapping kan. Takutnya ada yang ngerti apa ya? Ya, step by step dulu. Nah, ini saya kasih dasarnya. Untuk materi yang itu intinya adalah nah, kita fokus ke sini dulu aja ya. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan enggak? Masih ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ya, cukup ya. Cukup jelas ini? Dijelas-jelaskan. Oke, kalau cukup jelas kita coba ya. Ada perikop yang diinginkan nggak untuk ibu bapak praktek? Atau bebas? Bebas ya? Ibu bapak coba bebas buatkan satu contoh renungan sederhana seperti ini dari perikop yang anda pilih sendiri ya, nggak apa-apa. 5 menit cukup nggak? Lagi nulis tak judulnya ini karo golek. Boleh. Oh, lagi golek judulnya apa? Ya, silakan. 5 menit cukup ya? Kalau yang sudah top cukup ini. 10 menit? Lagi. Yo, jadi perikop apa? Kalau perikopnya kurang terkenal itu kan kayak nyanyian Januari itu kita juga Bisa. Wes, tak kayak HP. Saya HP nih. Mau perikop apa? Silakan. Nanti minta volunteernya ya. Ya, pilih dulu. Keadaannya. ini bebas milih ya, Bebas. yang asli Ya, ya. bebas. Yang ibu bapak merasa kuasai. Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Itu harus supaya seperti jangan kan Lukas 6 ayat 30 sampai 14 itu bisa dipotong atau memang tetap jangan menghakimi 30 sampai 40.
Iya, itu satu kesatuan. Tapi itu perikopnya nyambung dengan ucapan bahagia dan peringatan kami. Gak apa-apa, kita cari dulu masalahnya apa, kemudian aksinya apa, kemudian baru solusi. Lah, jenengan nek ngomongan ngono sing sing aku bingung Bu. Ora bisa berkata kayak aku jadi ya karo mikir. Buat ya. Ini saya ingin menunjukkan tadi yang pertanyaan dari Ibu. Saya coba ambil dari rumahnya Bu Eni ya. Ini sudah terbit di website Loving the Fruit. Temanya tentang dicari bukan ditinggalkan dari 2 bacaan, yaitu Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14, Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Ini waktu itu kita belajar bersama. Nama renungannya benang merah ya Bu Eni. Iya, benang merah. Ya kami ya. Itu kami di Hour of God di AOG. Saya mengajarkan mengenai renungan benang merah dari 3 bacaan. Ya, biasanya itu bacaan di hari Minggu. Nah itu saya juga mengajar di sana bagaimana membuat renungan dari 3 bacaan sekaligus. Nah kalau ini Bu Eni dari 2 bacaan, dari Matius dan juga Yesaya. Nah silakan nanti dibaca, saya akan kirimkan filenya atau Bu Eni langsung. Ini contoh yang baik. Kita lihat di sana ya. Pertama itu pengantarnya, kelihatan nggak? Belakangan ini ada berita dan sebagainya. Lalu kaitkan dengan tema. Di balik semua itu ada kerinduan yang sangat besar, ingin benar-benar dicari, diperhatikan dan disayangi. Temanya apa? Dicari bukan ditinggalkan. Nah, selalu dikaitkan dengan temanya, jangan lupa. Ya, karena tema ini menjadi hal yang sangat penting. Tujuan renungan itu, ya, kasih Allah dan pertobatan manusia. Nah, lalu mulai bedah perikopnya. Dalam Matius 18, Yesus mengajarkan cara hidup sebagai komunitas murid, ya, dan sebagainya. Terutama bagaimana memperlakukan yang kecil, mereka yang lemah, rapuh, dan mudah tersesat. Ini masalah bukan? Masalah ya, mereka yang lemah, rapuh, dan mudah tersesat. Nah, ayat 12 sampai dengan 14 ini aksinya menampilkan wajah Allah sebagai gembala yang tidak rela kehilangan, ya. Lalu di sini dijelaskan domba yang hilang melambangkan murid yang tersesat karena dosa dan sebagainya. Nah, lalu Bu Eni mengkaitkan jika Matius 18 menonjolkan gembala yang mencari, nah mulai masuk Yesaya 40 ayat 11 tentang gembala yang memeluk dan merawat, ya. Dan akhirnya Bu Eni masukin ini dokumen dari Paus Fransiskus, ensiklik Fratelli Tutti. Ya, di sini dikatakan Paus mengkritik budaya pembuangan dan sebagainya. Nah, akhirnya ditutup dengan ajakan. Marilah kita membuka hati agar gembala dapat mengangkat kita, menyentuh hati kita, menyentuh luka kita, dan menuntun kita kembali. Sekaligus kita menjawab perutusannya, membangun persaudaraan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang. Kita dicari bukan ditinggalkan, dan kita diutus untuk memperlakukan sesama dengan cara yang sama. Nah, ini yang 2 perikop itu. Ya, ini ada caranya memang. Dan kita belum bisa bahas hari ini. Semoga cukup jelas. Itu sudah tingkat dewa. Kita tingkat dewi. Dewi pendek.
Sudah ada yang selesai? Beneran dikerjakan nggak ya? Yang sudah saja ada. Yang udah. Nah ini tema kemarin yang saya bawakan, bagaimana mengkaitkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu juga ada teorinya. Nah ini ada ajaran gerejanya, ada yang disebut dengan tipologi dan sebagainya. Nah ya, ini juga diajarkan. Ini ajaran Santo Thomas Aquinas. Ya. Nah, hari ini kita nggak bahas karena ini memang sudah di bagian berikutnya, step by step. Semoga cukup jelas ya. Kalau mau materi ini nggak apa-apa saya bagikan. Oke, silakan. Monggo, volunteer pertama. 3, 2, 1. Nah ini, kalau kita didiamkan di sini ya kak ya, tetap ngoceh aja. Siapa yang mau duluan? Sebab apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Waktu wis entek. Ya, monggo, Bu Flo ya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Flo. Perkenalan dan juga perikopnya. Dipersilahkan waktu Kak, 5 menit ya Kak? 5 menit. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Rekan-rekan, saya dari Paroki Kartasurat, Arumsel. Ini saya coba untuk ringkas saja ya. Mungkin saya mengambil tema tidak jauh dari yang sudah disampaikan tadi ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu dari Matius 9 ayat 20 sampai 22. Saya nggak bawa. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan ya. Pada saat itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Itu isi dari Injil Matius 9 ayat 20 sampai 22. Kata kunci iman yang menyelamatkan. Bapak dan Ibu yang terkasih, tentunya Bapak dan Ibu mengalami juga dalam kehidupan sehari-hari kita merasa diselamatkan karena kita percaya. Kembali lagi dalam kitab yang baru saja saya baca, di situ ada permasalahan tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Tapi di situ perempuan itu merasa yakin walaupun sudah pendarahan selama 12 tahun. Dalam hati berkata, andai aku bisa menjamah jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Dan disitulah dia melakukan hal itu.
Kemudian di situ Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Setelah itu, betul-betul perempuan itu sembuh. Semuanya itu karena imannya. Akhirnya perempuan itu sembuh total dari sakitnya karena iman. Dan itu pun saya merinding. Saya merasakan hal itu pun terjadi dalam diri saya. Tahun 2019 saya kena kanker stadium 4. Di saat yang sama 3 macam kanker. Kanker payudara, getah bening, dan tulang. Tapi karena saya, dalam hidup saya, semuanya saya serahkan kepada Tuhan pencipta alam semesta. Apa yang terjadi adalah baik. Pada saat kondisi seperti itu menjadikan renungan bagi saya. Saya tetap bersyukur dan percaya apapun yang terjadi itu yang terbaik buat saya. Dan saya hari demi hari, kemudian bulan Agustus tahun 2019 saya berobat. Kemudian 2019 juga bulan Desember saya dinyatakan bersih. Puji Tuhan. Semuanya itu karena saya berserah. Saya sepenuhnya percaya kalau memang saya masih dipakai sebagai alat bagi Tuhan di dalam dunia ini, saya akan disembuhkan, saya akan dipulihkan. Dan itu yang terjadi dalam diri saya, sehingga saat ini saya berdiri di sini. Sepertinya saya dijadikan saksi bagi Tuhan Yesus untuk begitu besarnya kasih Allah terhadap kita. Terima kasih. Satu lagi bisa, tapi waktunya 5 menit. Mau nggak berhenti? Benar-benar 5 menit, kemudian baru nanti komen dari Kak Bunda. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada siang hari ini saya akan membawakan Injil dari Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Garis kecil tentang domba yang hilang. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, ada saatnya kita itu lemah dalam iman. Dan saat kita lemah dalam iman, kita jauh dari Tuhan, Tuhan itu semakin mendekat dan kita itu tidak mau mendengarkan. Sebuah pengalaman, saya meninggalkan gereja kurang lebih 5 tahun. Dan saat saya meninggalkan gereja, hidup saya begitu terpuruk. Banyak hutang, suami saya kena PHK, dan di saat itu saya hanya mengandalkan diri saya. Suatu saat saya ketemu dengan orang yang menyapa saya tidak kenal, tapi orang itu bilang, "Mbak,
saya pernah ketemu jenengan tugas Korea. Kapan ya Pak saya ketemu? Tapi saya pernah ketemu jenengan tugas kur entah 5 tahun yang lalu waktu di Boyolali. Kemudian tidak saya anggap. Setelah pulang kerja, saya waktu itu anak-anak saya kecil, pulangnya malam. Waktu itu ada di Slamet Riyad itu ada yang namanya Holland Bakery ya. Saya kerja di pub. Pulang sampai kalau pas ada tamu dari Malaysia, dari Singapura itu saya overtime. Aku pokoknya untuk yang saya pikirkan uang dan uang untuk menghidupi anak-anak saya dan suami saya kena PHK, suami saya becak waktu itu. Betapa terpuruknya saya, bukan saya punya. Kemudian kok kata-kata itu menyentuh saya. Pernah lihat kamu latihan kur? Akhirnya saya membuka ini kan Alkitab ini waktu itu. Domba yang bilang, Tuhan, apakah kamu Tuhan melalui orang ini tadi? Saya ingat namanya Pak Slamet. Dan saya merasa tidak kenal. Akhirnya saya keluar dan saya kembali. Saya ke gereja, saya mengaku dosa dan saya mengkatolikkan keluarga saya, mengkatolikkan suami saya perlu waktu 15 tahun. Tidak mudah tapi maaf, ya pakai KDRT. Dan yang perlu masih saya ingat sampai sekarang, semakin moya aku semakin mampu. Suami saya begitu. Akhirnya yang saya lakukan, Tuhan aku kembali ke Tuhan, tapi kok begini ya, pahit ya. Akhirnya saya ketemu dengan ketua lingkungan itu, doalah menatap salib 1 menit. Kemudian saya menatap salib 1 menit itu, saya tidak bisa berkata apa-apa, diam. Saya merasa koyo saya itu wadul. Saya menangis dan salib itu sepertinya bersinar menjawab saya walaupun tidak berkata-kata. Ya sudah. Kemudian ada momen yang begitu luar biasa. Saat itu saya ingat hari Rabu suami saya bertengkar dengan saya, dia minggat. Kemudian hari Kamis, Jumat dini hari, Jumat pertama dia pulang jam 2 malam, duduk. Ma, ini Jumat pertama loh. Orang ini gereja yuk. Wah, saya rasanya seperti Tuhan luar biasa, kayak orang mendapatkan tidak bisa terkatakan. Mulai sejak itu saya mengajak suami saya, ya Pak, pelajaran. Ternyata untuk menempuh pelajaran tidak sekali 2 kali, sampai 6 kali gagal. Ada saja laki-laki suami bilang, kowe gelem hari ini aku ikut pelajaran yang aku ora entuk dik. Enggak apa-apa. Saya jawab gitu. Delala setiap Kamis kalau pas mau pelajaran itu kok ya ora entuk tarian. Saya cuma bilang, Tuhan kok gini toh? Cuma itu aja. Dan setelah semuanya baptis, ada tambah lagi. Anak saya sakit. Dan Tuhan menghendaki dipanggil Tuhan. Tuhan kok begini toh? Saya begitu. Yang saya garis bawahi di dalam anak yang bilang ini satu. Saya kita semua pernah merasakan lemah iman. Di saat Tuhan menemukan kita kembali, maukah kita diselamatkan? Kadang kita mendengarkan, mengerti melalui peristiwa-peristiwa, kita mengabaikan. Apakah kita menjawab panggilan Tuhan? Tuhan beberapa kali menyelamatkan kita dari, tapi kita itu kadang fokus dengan sebuah masalah, tapi tidak mau mendengarkan dari Tuhan itu apa ya, menyapa kita melalui hamba dari sesama kita, entah dari anak kita, entah dari siapa, untuk mau diselamatkan. Saya senang sekali ada seekor domba, satu domba yang hilang digendong Tuhan diselamatkan. Itulah saya. Mau digendong enggak? Mau diselamatkan enggak?
untuk Bu Flo dan Bu Tuti karena waktunya makin mendekati akhir, mohon untuk Kak Indes memberikan evaluasi dan juga tips-tips bagaimana untuk memperbaiki lagi dan juga kekuatannya itu yang mana. Monggo. Terima kasih Bu Eli. Singkat aja ya, karena waktu kita sudah selesai jam 1. Untuk Bu Flo tadi ya, terima kasih untuk renungannya. Bu Flo rasanya punya potensi ya, karena udah jadi pewarta belum? Umat biasa saja. Oh, umat biasa ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan boleh untuk mendaftar. Ya, betul ini saya ngomong. Senyum-senyum. Karena tadi saya melihat ada potensi, walaupun memang grogi, tadi saya lihat tangannya gemetar, tapi itu wajar, Yang paling penting adalah Bu Flo berani maju ke depan, berani untuk berbagi. Tepuk tangan dong, itu bagus banget ya. Berani menguasai rasa grogi, itu yang harus diapresiasi. Kemudian artikulasi bagus. Catatan saya di tengah waktu yang terbatas, memang tidak bisa maksimal tentunya ya. Tapi Bu Flo bisa seperti ini. Ini yang disebut dengan mendramatisasi, memainkan perasaan audiens. Misalkan bilang seperti ini. Tadi Bu Flo belum mengatakan bagian yang bisa menyentuh emosi dari umat yang hadir. Ibu Bapak bayangkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Lama tidak? Lama. Bagaimana perasaan ibu dan bapak kalau sakitnya selama 12 tahun? Pasti sangat menderita. Dan itu gak keluar. Nah, coba itu dikeluarkan sehingga umat yang hadir itu merasakan emosinya. Tadi itu seperti seakan-akan Bu Flo itu terburu-buru untuk sampai kepada sharing kesaksian. Nah itu makanya. Yang saya bilang mungkin 5 menit gak bisa memfasilitasi itu ya. Tapi semoga nanti kalau waktunya cukup 30 menit gitu ya. Yang bagian untuk emosi audiens itu jangan dilupakan. Penting sekali ya, sehingga ada relasi di dalamnya. Kalau Tuhan Yesus itu kan selalu menyentuh hati, sehingga umat yang mendengar itu merasa ada sentuhan. Nah itu yang harus kita dapatkan. Tidak hanya teori, kesaksian, tapi juga sentuhan hati dengan emosi tadi. Itu aja catatan saya. Terima kasih Bu Flo. Oke. Kalau Bu Tuti memang backgroundnya sering membawakan materi. Oh, memang udah kelihatan tenang, santai. Nah tadi ya ada emosi. Berasa nggak? Berasa. Ya, di situ saya juga merasa terkoneksi, Cila. Terkoneksi dengan apa yang Ibu Tuti sampaikan, sharingkan. Jadi mohon maaf kalau saya nggak salah dengar, anak meninggal Bu. Usia berapa Bu? 12 tahun ya, wah luar biasa. Ya, dan itu bagus banget ya, pembawaannya lalu dibungkus dengan dengan kalimat yang terakhir ditutup dengan kalimat yang bagus ya, mau nggak kita digendong, itu bagus sekali. Kemudian pelan-pelan Tuhan berbicara lewat anak kita, lewat suami kita, bahkan orang yang nggak saya kenal itu saya percaya itu datang dari Tuhan. Ya, mencari domba yang hilang itu bagus itu. Ya, nah cuman tambah dari saya, mungkin karena waktu juga nggak cukup ya. Langkah konkretnya jangan lupa. Contoh misalkan kayak tadi kan Ibu diingatkan untuk berdoa. Maka teman-teman Ibu Bapak, tadi temanya apa Ibu? Nah, menatap salib 1 menit. Kalau kita mau hidup bersama Tuhan di dalam salibnya, kita harus datang kepadanya melalui tadi misa Jumat bersama misalkan. Dan itu yang harus kita tampilkan sehingga pewartaan kita itu ada wujud konkretnya. Tapi saya suka kemasannya bagus Bu, mantap, nggak berasa. Tadi saya merasa terkoneksi dengan itu. Ya itu aja. Terima kasih ya. Bu Flo juga bagus. Saya rasa Bu Flo harus punya waktu untuk terus nanti. Kalau ada kesempatan ada kunci pewarta, coba ikut deh. Siapa tahu memang Ibu dipakai Tuhan. Amin dong. Kok nggak ada yang amin? Karena kesaksiannya juga bagus tadi. Kesaksiannya bagus, powerful. Cuma tadi yang masih belum, emosinya itu belum terkoneksi. Ya, jadi kesaksiannya bagus banget tuh tentang angker. Keren banget. Terima kasih. Silakan.
Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, enggak terasa ya, kita sudah jam 1 lewat 5 menit. Berarti kita overtime 5 menit. Dan kami dari panitia mohon maaf. Dan juga terima kasih Kak Pindes atas kehadirannya jauh-jauh dari Jakarta untuk kita semua ya, untuk PD Gabriel dan juga untuk semua yang hadir di sini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, semoga Kak Pindes nanti bisa pulang ke Jakarta. Saat ini masih bersama keluarga, masih nanti nyetir ya di kantor ya Kak ya. Semoga selamat sampai ke tujuan dan tetap selalu sehat. Dan sekali lagi kita yel-yel PD Gabriel Pewarta. Iya. Sebelah sini PD Gabriel Pewarta. Iya. Ya. Mari Bapak Ibu, kita mau mengakhiri acara, kita mau mengarahkan hati kita untuk kita berdoa dan kita akan bersiap untuk pulang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada siang hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena acara yang telah Kau rencanakan buat kami. Kami semua yang Kau undang di sini untuk lebih memahami firman-Mu, untuk lebih sungguh, tidak hanya memahami tetapi menjalankan firman itu, dan kemudian membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Terlebih dari keluarga terlebih dahulu, baru kemudian ke lingkungan, paroki, orang-orang sekitar kami. Dan semoga kami semua diubahkan oleh firman-Mu, dan kami juga dengan kerendahan hati mengucapkan syukur atas kesempatan ini. Dan juga kami berterima kasih Tuhan atas kehadiran putra-Mu yang terkasih, Kak Elvides Kapitsa bersama keluarga yang bersedia untuk hadir di Solo untuk membagikan ilmu, talenta yang Engkau berikan kepadanya untuk menyemangati kami, untuk membekali kami yang masih penuh kekurangan ini, agar bisa menjadi pewarta-pewarta sabda-Mu yang diurapi, untuk bisa menjadi pewarta-pewarta sabda yang tidak hanya mengucapkan sabda itu, tetapi menjadi rema di dalam keluarga, di dalam diri kami sendiri, membawa perubahan pada diri kami, untuk kami mengalami kasih-Mu, untuk kami mengalami dan mau untuk menjalani pertobatan, untuk menjadi lebih dekat kepada-Mu dan akhirnya memperoleh keselamatan yang Engkau janjikan. Surga-Mu ya dan amin Tuhan. Di dalam setiap permasalahan hidup kami tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu. Engkau ada, Engkau selalu hadir. Hanya kami yang kadang lari menjauh. Oleh sebab itu kami mohon rahmat-Mu Tuhan untuk kami tetap dipersatukan di dalam komunitas yang baik, di mana kami bisa diingatkan saat kami berbelok, di mana kami mau dicari Tuhan saat kami hilang. Dan saat ini kami bersyukur, saya selaku pengurus dari PD Gabriel dan juga teman-teman yang lain, Bro Didi yang hadir di sini, Sislani, dan juga untuk Kak Elvides tentunya, dan juga untuk seluruh tim pendukung dari tim pujian, dan juga untuk multimedia. Kiranya penuh penyertaan-Mu bersama seluruh umat yang hadir bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat dan membawa pesan hari ini, sabda yang sungguh bisa mengubahkan, sabda yang sungguh bisa menyembuhkan dari keluarga dan dari orang-orang sekitar kami. Dan kami sebentar lagi mohon diri Tuhan, dan doa yang tak sempurna ini kami haturkan lewat pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Dan nanti kalau diperlukan ya, kita rencana untuk PD Gabriel itu mengadakan acara rutin untuk pembekalan pewarta bagi pemula seperti ini, dan mungkin nanti untuk kedepannya untuk intermediate. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti untuk terus berbagi dan membagikan kabar sukacita Tuhan di keluarga, lingkungan, dan sekitar kita. Amin. Ya, tetap semangat. Sugeng kondur dengan selamat Tuhan memberkati.